pujiannya. Tepuk tangan buat tim musik dong. Buat pelayan mimbar, WL, singer, pemusik yang ada. Ketika saudara menikmati ibadah, bahkan ketika saudara memuji Dia, sesuatu hal yang sangat jauh berbeda. Kalau saudara dengar musik di luar sana, mungkin itu hanya sampai di jiwa. Sampai di jiwa di mana kita kagum, oh lagunya bagus. Tetapi ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menaikkan pujian bagi Tuhan, itu bukan hanya sampai di jiwa, tapi sampai di roh kita. Amin. Karena yang Tuhan cari adalah bagaimana kita terhubung dengan Dia. Amin. Sebelum saya khotbah, ada satu hal yang menggelitik saya ketika kalimat kau membuatku berharga di mata Tuhan. Saudara semua berharga, amin? Coba tengok kiri kanan, bilang engkau berharga. Sangat berharga. Nilainya itu mahal, nilainya mahal banget. Agak sedikit keluar tapi pujian ini menyentuh saya banget. Saya ingat banget ketika saya di Solo, dalam masa-masa proses kehidupan, saya hanya punya sepeda dan itu sepeda satu-satunya yang membawa saya untuk berkeliling kota Solo, ke gereja. Tapi saya malu karena orang lain pakai motor ya. Tapi sepeda butut, sepeda yang memang nggak layak, tapi saya naik itu karena itu transportasi saya. Setiap kali kalau saya ke gereja, saya tidak parkir sepedanya di gereja sekitar. Saya parkir jauh, 100 meter kali, baru jalan kaki ke gereja. Saking malunya. Sudah begitu, dulu kan saya nggak punya orang tua yang temani saya, jadi apa yang saya pakai, ya itu yang saya punya. Kadang celana robek-robek masuk gereja, tapi tutup dulu kalau bisa bajunya panjang. Supaya nggak ada yang lihat pantat saya. Kira-kira seperti itulah saya ikut ibadah bertahun-tahun. Sekali waktu firman itu berbicara buat saya. Seperti lagu tadi. Bahwa Dia menilai kita begitu berharga. Ketika duduk pujian firman disampaikan. Tiba-tiba kayak Tuhan bilang begini, kamu berharga. Kamu sangat berharga Yohanes. Lalu Dia menyadarkan saya bahwa kalau kamu berharga, apapun yang kamu naiki itu pun ikut berharga. Jadi ketika saya pulang dari gereja, saya pegang sepeda butut itu. Lalu Tuhan bicara gini, kamu berharga. Apa yang kamu naiki, benda yang kamu pegang itu pun ikut berharga. Karena yang menaikinya adalah orang yang berharga. Semenjak itu saya bilang Tuhan saya gak akan malu bawa sepeda itu di depan gereja bila perlu. Kenapa? Karena saya berharga. Amin. Jadi kita jangan pernah malu untuk menyatakan bahwa kita ini berharga. Saudara mungkin ada sekali waktu anak boom satu datang dengan sepeda, sama prosesnya. Parkirnya di depan. Saya perhatiin, kok saya banget gitu. Akhirnya saya temui dia. Saya bilang, kenapa kamu parkir jauh? Jawabannya sama, malu. Detik itu saya bilang, saya ajarin dia, jangan malu. Kamu berharga. Kita semua berharga. Amin. Sekali lagi bilang, kita berharga. Bapak, Ibu berharga, semua berharga. Amin. Itu dulu, untuk membawa kita mengerti betapa Tuhan itu penting buat kita. Hari ini saya akan bawa saudara untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai iman yang teguh. Iman yang teguh di dalam Dia. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan setia dengan janjinya. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita, sekali lagi saya ulang-ulang, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit, amin. Dan memberikan kepastian hidup bagi saudara. Itu yang perlu saudara pegang dengan sungguh-sungguh. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang iman, saudara bertanya, Pak, iman itu apa? Iman itu kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nggak ada yang bilang amin kan? Saudara percaya Tuhan ada? Amin. Dia penyayang, Dia sayang saudara.
Dan bahwa dia melakukan apa yang terbaik untuk kita. Itu Tuhan kita. Kita nggak lihat dia dengan mata jasmani. Tetapi iman percaya kita mengatakan bahwa Tuhan ada dalam hidupku. Itu jelas yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kekristenan kita. Nah hari ini dengar baik. Orang Kristen kita semua itu hidup karena iman. Kalau saudara mendapatkan sebuah kalimat ini mengimani saudara, jangan malu untuk katakan yes, amen. Teriak saja, gak ada yang perlu saudara malu. Jadi kekristenan saudara, kehidupan saudara, itu semua berjalan dalam iman. Amin. Jadi ketika memulai dengan iman, ketika engkau mulai percaya akan dia, maka engkau akan melangkah juga dengan iman. Bahkan engkau juga akan menggapai masa depan juga dengan iman. Amin. Ketika saudara memutuskan untuk menikah, saudara pikir jauh. Saya akan bawa ini calon ataupun istri saya untuk bersama-sama melihat ke depan. Dan saudara gak akan takut untuk melangkah. Mau makan apa saudara bilang, kalau saya dengan istri melangkah, sesuatu pasti terjadi di depan. Ada cara Tuhan sajalah. Jadi itulah iman, percaya sungguh bahwa Tuhan ada. Amin. Melangkahlah dengan iman. Gapai masa depan. Gapai kerinduan yang engkau sedang rindukan waktu engkau bilang ikat janji dengan pasanganmu. Bahwa engkau akan sehidup semati berjalan bersama. Bilang begini, Tuhan, aku dan istriku akan melihat sesuatu di depan. Berkat yang tersedia dalam kehidupan. Amin. Itu iman. Itu iman. Oleh iman kita dapat melihat jauh ke depan. Kepada penggenapan segala janji Tuhan. Iman membuat kita dapat melihat melampaui keadaan kita hari ini. Hari ini saudara boleh ngomong apa? Apa yang saya lihat itu menakutkan. Mungkin itu yang sedang saudara lihat. Tapi iman melihat jauh ke depan. Ketika Tuhan ngomong sesuatu kepadamu, Tuhan gak bicara hanya hari ini saja, tapi Tuhan bicara ke depan. Amin. Saya pernah buat peragaan, bahkan Pak Gembala juga sudah buat peragaan di sini. Ketika engkau mungkin belum dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah start dulu. Tuhan start untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saudara mau bilang berapa tahun dalam hidupmu, perjalanan hidupmu? 50 tahun, dia sudah buat sebuah jalan bagimu. Bahkan di setiap jalan itu, dia taruh berkat buat hidupmu. Dia taruh setiap janji yang dia bilang, saya tidak akan bisa melepaskan janjiku untuk memberkati umatnya. Dia taruh. Ketika sudah dia taruh, ketika engkau lahir di dunia, Ade hadir di dunia, dia datang kembali. Lalu dia mengajak Ade, mari melangkah. Dan di setiap langkah itu, ada berkat bagi hidupmu. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Maukah engkau melangkah dengan dia? Dia setia kok, kadang kita waktu melangkah bilang, ya Tuhan aku mau mengikuti engkau. Sering kita yang serong kok. Kita ada lurus bagus-bagus sama Tuhan. Iblis kok udah, tunggu dulu. Miring ke kanan. Sudah jelas relnya Tuhan buat hidupmu. Enggak, orang pintar ngomong A. Ikut dulu. Kedukun, dukun lagi ngomong bagus-bagus nih. Nanti kamu dapat nomor bagus. Ini nomor yang mantap buat engkau. Pasti dapat duit banyak. Saudara, Tuhan tidak pernah bermain dalam kehidupan kita. Amin. Relnya jelas kok untuk memberkati kehidupan kita. Sampai ke anak cucu dia sediakan. Dia ada buat kita. Nggak ada yang bilang amin. Jadi mari, saya hanya bagi 2 poin buat saudara. Ketika bicara tentang iman yang teguh. Yang pertama, hiduplah di dalam iman itu. Yang kedua, bertindaklah dengan iman itu. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang hanya oh Tuhan saya percaya. Enggak. Firman jelas, janjinya jelas. Ambil keputusan untuk hidup di dalamnya. Supaya engkau melihat bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena jelas kok, dari kita lahir, dia sudah merancang. Dia sudah mengatur yang terbaik buat kita.
Dia tunggu selama engkau berjalan dalam relnya. Engkau akan menggapai apapun. Dan engkau percaya dia menyediakannya buat kita. Yang pertama, hidup oleh iman. Bukan hidup apa kata orang. Hidup oleh iman. Roma pasal yang ke-1 ayat 17 jelas berkata, orang percaya, orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Itu yang membuat orang di luar sana iri sama kita. Kok kita panggil dia Bapak? Ya karena kita dekat dengan Bapak kita. Amin. Kita bukan dipanggil Tuhan, tolong Tuhan, engkau di mana? Bukan itu, engkau dekat. Bapak hanya meminta ketika engkau berjalan percaya sama dia. Ketika engkau bekerja percaya. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan atau mengerjakan apapun dalam hidupmu. Bisnismu, kehidupan rumah tanggamu, anak-anakmu. Mungkin apa yang kamu kerjakan sedikit, Tuhan aku hanya bisa jualan dapat segini. Tapi kalau engkau percaya Tuhan berkati, dia punya banyak cara untuk menolong hidupmu. Itu iman yang sungguh. Roma katakan orang benar hidup apa? Oleh iman. Bukan hidup apa kata orang. Bukan hidup karena melihat situasi saudara gentar. Lalu saudara bilang, seperti apa hidup saya? Atau saudara takut untuk melangkah. Takut berumah tangga. Lihat, Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 pun jelas berkata demikian. Bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Saudara aminin kata-kata saudara. Hidup karena apa? Percaya. Bukan karena melihat. Yang kita lihat seringkali bikin kita drop. Membuat kita takut. Betul? Pegang itu duit 10.000 di tangan. Makan suami bilang makan tuh dengan 10.000 ya. Ataupun 100.000. Mau apa 100.000 itu kayak 10.000. Betul apa betul? Sekecap itu langsung lenyap ibu-ibu. Betul kak? Terus suami bilang, mak hidup dengan 100.000 ya mak. Tapi kalau engkau sebagai istri-istri yang baik, berapapun yang engkau terima dari suami, engkau berkata Tuhan, mujizatmu masih ada sampai hari ini. Engkau punya banyak cara kok menolongku. Amin. Kalau lihat dengan mata, rasa-rasanya ingin lari dari kenyataan. Kalau istilah saya, rasa-rasanya kalau bisa gue gantung leher gue di pohon toge. Toge gak ada apa-apanya. Tapi itu real. Seringkali ketika yang kita lihat, kita takut. Kita takut untuk melangkah. Gimana mau dapat jodoh? Padahal saya sudah dari rok panjang pak. Sekarang udah naik selutut pak. Udah ekstra pak. Sekarang lebih parah lagi pak. Saya belak. Siapa tahu pak. Tuh gak laku-laku juga pak. Udah kasih bonus pak. Saudara masih percaya Tuhan? Amin. Yakin. Suami bilang gini, kan betul tuh. Pak Yohanes baru ngomong. Hiduplah, jangan takut kalau seberapa yang ada di tanganmu. Lihat duit, lihat suaminya. Harus lihat Tuhan Yesus. Lihat kebenaran apa yang dia janjikan dalam hidupmu. Dia tidak pernah mengingkarinya. Amin. Jadi jelas, kalau kita hidup, kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Yang membuat kita putus asa. Kita harus bisa melihat iman yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Satu kali bangsa Israel ketika dipimpin sama Musa, juga diperhadapkan dengan hal demikian ketika mereka diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian. Saudara tahu kisah itu kan?
Mereka takut. Waktu Tuhan bilang bawa bangsa ini keluar dari Mesir dan bawa mereka ke tempat tanah perjanjianku. Jalan. Ketika mendengar berita orang yang tinggal di tanah Kanaan, gentar ketakutan mereka. Sebagian takut untuk menghadapi real dan kenyataan bahwa di sana orang-orang besar, bagaimana caranya? Ketakutan menghantui mereka. Itu real di bangsa pilihan Tuhan. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, mereka bilang hanya Tuhan yang sanggup buat itu buat mereka. Mereka melupakan janji Tuhan bahwa Tuhan bilang tanah itu aku berikan buat engkau. Mari pegang janji Tuhan, bukan apa kata orang, apa yang saudara lihat. Amin. Saudara harus melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia bilang dia memberkati hidupmu, dia akan berkati engkau. Sekalipun itu menakutkan di depan mata saudara. Hari-hari ini kan semuanya mulai bilang gini, ikat pinggang, kencangkan pinggangmu. Bahwa ke depan akan ada masa-masa yang sulit. Iya, itu jelas firman Tuhan sudah ngomong. Yang perlu kita lakukan bukan apa yang kita lihat di depan kita. Tapi janji Tuhan yang harus kita pegang. Ibrani 3 ayat 9 bilang begini, mengatakan begini, bahwa kenapa bangsa Israel kenapa bangsa Israel begitu takut menghadapinya? Karena mereka nggak percaya. Sebagian bangsa dari bangsa Israel mereka nggak percaya akan hal itu. Bahwa janji Tuhan itu akan Tuhan berikan buat mereka, tanah perjanjian itu diberikan buat mereka. Mereka nggak percaya, kepercayaan itu penting. Kepercayaan untuk yakin Tuhan menyertai itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, hidup oleh iman itu adalah engkau taruh percaya sungguh kepada Tuhan. Taruh percaya bahwa janjinya ya dan amin buat saudara. Berjalanlah dengan iman saudara. Jangan berjalan dengan apa kata dunia ini. Tapi berjalanlah dengan apa kata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertindaklah dengan iman. Gak hanya asal ngomong doang, Tuhan berkati saya. Bukan. Tapi harus ada tindakan. Nah, ada satu kisah sederhana yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saudara pernah dengar kisah itu? Ya. Sudah, saya jelaskan seperti ini. Perempuan itu pendarahan 12 tahun. Dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus membangkitkan orang yang mati dan sebagainya. Dia dengar tentang hal itu. Tapi yang membuat dahsyat, yang membuat hal menjadi nyata dalam hidupnya. Di dalam kita lihat sama-sama, di dalam Matius 5 ayat yang ke-34 saja. Markus 5 ayat 34 saja. Nah, perhatikan ke depan. Ini hal yang luar biasa. Ketika perempuan itu melakukan sebuah tindakan. Ini yang terjadi. 1, 2, 3. Maka katanya, kata Tuhan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari Tuhan. Kembalikan poin penting, imanmu. Kenapa? Karena ketika perempuan dengar itu, dia bukan hanya dengar. Dia bilang begini, asalku jamah coba Tuhan, aku akan sembuh. Bukan cukup sampai dengan situ, dia melangkah. Dia datangi Tuhan, dia pegang jubah Tuhan. Dan Alkitab katakan, maka pendarahannya berhenti. Dibutuhkan tindakan. Dia dengar iya. Dia tahu iya. Tapi dia memutuskan, saya mau melangkah.
Amin. Dia melangkah, dia berkata asal ku jama. Dan betul dia datang menjama jubah Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Dia berpaling, lalu kalimat itu muncul. Imanmu. Kembali lagi, imanmu. Percaya sungguh. Amin. Ayo Bapak Ibu, ini hal sederhana yang Tuhan mau tunjukkan. Engkau tinggal melangkah bilang, Tuhan aku gak melihat, tapi engkau ada. Aku mau memutuskan untuk mulai percaya sungguh. Di saat semua kondisi dalam rumah tangga, mungkin ada yang sakit. Tuhan sudah dibawa ke dokter, udah bawa ke rumah sakit. Enggak tahu lagi cara seperti apa. Kembalikan muncul iman percayamu. Untuk memperkatakan bahwa Tuhan pasti buat yang terbaik. Amin. Iman ya, merupakan kunci untuk kita bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Iman yang Bapak Ibu miliki itu akan membuat hal yang dahsyat. Ada mujizat yang akan menyertai ketika engkau punya iman. Ketika engkau mulai mempraktekkan iman itu. Mujizat masih ada sampai saat ini. Saudara percaya? Saudara percaya mujizat masih ada sampai hari ini? Atau itu hanya di perjanjian lama, itu hanya cerita dalam Alkitab? Saudara harus sampai ke titik di mana mujizat masih ada kok. Mujizat masih ada buat suami istri, buat anak-anak. Masih ada sampai hari ini. Mujizat itu adalah gambaran seperti ini, tindakan Tuhan yang melampaui batas akal manusia. Itu mujizat. Tuhan akan bertindak, yang seringkali kita bilang begini, yang masuk akal itu yang saya terima. Betul? Yang sesuai dengan akal pikiran saya yang saya akan terima. Tetapi ketika Tuhan melakukannya seringkali gak masuk di akal. Akal kita, pikiran kita terbatas. Tuhan melampaui itu. Amin. Tuhan bisa bekerja jauh dari apa yang kita pikirkan. Nah Tuhan ingin buat mujizat di tengah-tengah kehidupan saudara. Seringkali saudara hanya bilang gini, bagaimana caranya. Tapi ketika dia buat mujizat baru engkau bilang begini, wow. Kok gak nyambung ya? Kok bisa ya? Nah, itu Tuhan. Amin. Seringkali kita di zaman sekarang, jemaat kita yang hidup hari-hari ini, mungkin kita dibatasi dengan pikiran kita. Segala sesuatu diukur dengan apa yang kita lihat. Lalu kita takut. Lalu kita bilang gak mungkin. Bagi Tuhan mungkin. Kemarin Pak Budi di ruang operasi. Anaknya berkata, Kak, Papa sudah begini, apakah harus melakukan tindakan ikutin apa kata dokter? Saya bilang, Feby belajar punya iman. Tetap memperkatakan bahwa Tuhan tetap Tuhan yang setia untuk bisa melakukan sesuatu hal. Jangan mendahului semuanya. Hidup dan mati di tangan Tuhan, betul. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus punya iman yang sungguh juga belajar untuk memperkatakan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Masalah nanti Pak Budi pulang kembali itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi anak-anaknya harus belajar punya iman. Yang tetap berkata segala sesuatu itu Tuhan. Tetapi aku belajar untuk memperkatakannya. Mari pagi hari ini renungkan firman Tuhan ini. Renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini buat kita semua. Bukan hanya beriman tetapi melangkah untuk bertindak mempraktekkan firman Tuhan itu. Kalau saudara baca firman Tuhan, semua mau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu isinya mujizat Tuhan kok. Itu isinya kebenaran yang di dalamnya ada mujizat Tuhan menyertai setiap langkah anak-anaknya. Renungkan firman Tuhan ini. Bilang Tuhan, mulai sekarang imanku bukan hanya sekedar ucapan iman doang, tapi aku mau mempraktekannya. Aku mau memperkatakannya. Amin. Nah, yang terakhir.
Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan yang membawa kemenangan atas hidup kita, maka ada langkah-langkah iman yang perlu kita tempuh. Yang pertama, dengarkanlah janji Tuhan dalam firman-Nya. Jangan dengar apa kata orang. Jangan dengar apa kata dunia. Tapi dengarkan apa? Firman Tuhan. Tadi pagi saya katakan, jangan biarkan Alkitab itu di rumah jadi debu. Jangan scroll aja untuk dapatkan jualan dan segala macam. Lalu engkau COD apalah. Berhenti, ganti dong untuk engkau buka sesuatu yang berkaitan dengan janji Tuhan. Kok nggak ada yang bilang amin. Dengarkan apa? Firman Tuhan. Ayo praktekkan jemaat MCC Tangerang. Praktekkan hal yang sederhana yang mungkin sudah engkau lakukan. Ulang itu. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang kedua, percayalah akan kesanggupan dan kesetiaan Tuhan untuk menepati janjinya. Percaya bahwa Dia sanggup. Saudara percaya Tuhan sanggup? Amin. Tuhan sanggup. Seringkali kita dibatasi oleh cara berpikir kita. Tapi firman-Nya ya dan amin. Dia sanggup untuk melakukan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, ingatlah jangan terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Saya ulang-ulang, jangan terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Berita dan segala macam yang ada di depan mata kita. Kembali, ingat janji Tuhan buat kehidupan. Keempat, ucapkan. Nah ini penting nih. Ucapkan firman itu. Apa? Ucapkan. Jangan ucapkan dasar lu. Kebun binatang. Sebut semua dalam kebun itu. Mau binatang A, B, C. Bukan itu yang diucapkan setiap pagi. Bilang amin. Bukan bangun pagi. Semua kebun binatang diucapkan. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan janjinya bagi hidupmu. Karena ini yang Dia mau ketika engkau bangun pagi. Ada sesuatu yang baru keluar dari hidupmu. Kalau hari itu engkau ucapkan sebuah nilai firman Tuhan. Dari pagi, siang hingga malam. Engkau akan berjalan dengan firman itu. Tapi kalau pagi engkau memulai dasar kucing, dasar tikus. Maka siang engkau menemukan tikus, malam engkau menemukan kucing. Engkau gak pernah menemukan kasih Tuhan. Kenapa? Memulainya salah. Bagaimana iman kita bertumbuh kalau yang keluar kucing dan tikus? Ayo. Ucapkan firman. Akan menjadi indah ketika istri dan anak-anak mendengar juga suami mengucapkan firman. Dan memberkati istri dan anak-anaknya. Maka sepanjang hari itu mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ada masalah enggak? Ada tantangan enggak? Ada. Tapi awalnya, startnya sudah benar. Amin. Poin yang terakhir. Bertindaklah berdasarkan firman Tuhan. Bertindak. Jangan bertindak apa kata dunia. Jangan bertindak apa kata lotre. Lotre masih ada gak Pak? Jodoh. Tapi bertindaklah apa kata firman Tuhan. Amin. Biar firman ini nguatin kita semua. Membuat keputusan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Hiduplah oleh iman dan ambil tindakan ketika engkau hidup dalam iman itu. Supaya engkau bisa melihat ada hal yang Tuhan buat, ada sesuatu yang baru yang engkau bisa ceritakan buat banyak orang. Engkau datang minggu depan, engkau bilang, Pak Yohanes, ada hal yang terjadi. Kenapa? Aku belajar mempraktekkan iman itu. Ada hal yang membuat aku bersuka cita ketika mempraktekannya. Maka semua di sekeliling pun ikut merasakan kebahagiaan. Renungkan firman Tuhan dua hal ini baik-baik dalam kehidupan kita dan praktekanlah. Hiduplah oleh apa? Iman dan bertindaklah dengan iman. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.